teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas cara mudah untuk mencari akar persamaan tak linier dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Nah, tujuan kami dalam membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah kami, yaitu mata kuliah metode numerik. Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut tentang metode Newton-Raphson, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, yaitu kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Hairina Syanggraini, dan teman-teman saya yang lainnya, yaitu Nabila Hauda, Putri Nadia Siombing, dan Wahyu. Nah, mata kuliah ini diampu oleh Bapak Muhammad Yusuf dan Ibu Elika Kurniadi. Metode Newton-Raphson ini biasanya sering digunakan oleh dalam terapan sains dan rekayasa dikarenakan konvergensinya yang paling cepat di antara metode lainnya. Nah, algoritma metode Newton-Raphson sendiri itu terdiri dari 6 langkah. Yang pertama, kita harus mendefinisikan fungsi fx dan turunan fungsinya. Nah, kedua, kita harus menentukan toleransi error dan iterasi maksimumnya. Terus kita harus menentukan nilai pendekatan awal x0-nya. Nah, setelah kita menentukan pendekatan awal x0, kita harus mensubstitusikannya ke persamaan awal dan turunan persamaan awal. Nah, biasanya langkah selanjutnya nih, biasanya kita tuh sering bingung menentukan nilai x dari iterasi selanjutnya. Teman-teman gak usah bingung, ada solusinya, yaitu dengan rumus xi plus 1 sama dengan xi min fxi per f aksen xi. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari xi plus 1, kita substitusikan nilai tersebut ke dalam persamaan awal dan turunan persamaan awal. Nah, hal tersebut kita lakukan sampai errornya mencapai 10 pangkat 5, min 5. Nah, ketika errornya sudah mencapai 10 pangkat min 5, teman-teman lihat ke nilai xi plus 1-nya. Nah, itulah akar persamaan tak liniernya. Nah, biasanya algoritma tersebut akan terasa sulit kita kerjakan karena kita melakukannya secara manual, yaitu dengan cara menghitung satu persatu. Nah, biasanya itu juga akan mengalami hambatan atau permasalahan. Nah, permasalahan tersebut ialah yang pertama, karena kita menghitungnya satu persatu, waktunya itu tidak efisien dan terlalu lama kita lakukan. Nah, yang kedua, ketika kita menghitung, kita sering melakukan kesalahan karena iterasinya yang terlalu banyak, sehingga akan berdampak pada perhitungannya. Ketika satu salah, berarti yang di bawah-bawahnya itu salah semua. Nah, maka dari itu kami memperkenalkan sebuah solusi, yaitu aplikasi pemrograman yang dapat mempermudah kita menghitung atau mencari akar persamaan tersebut. Nah, aplikasi tersebut adalah Visual Basic. Nah, berikut langkah-langkah yang dapat teman-teman ikuti dan menjalankan programnya dengan bantuan teman-teman saya. Silakan simak video berikut ini. Terima kasih. Kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear simultan menggunakan Microsoft Visual Studio dengan Visual Basic-nya dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Berikut ini merupakan tampilan dari Microsoft Visual Studio. Di sini kita pilih Visual Basic, Windows, dan untuk Visual Basic-nya kita pilih Windows from Application. Untuk namanya kita bisa rubah menggunakan metode yang kita gunakan. Di sini kita akan membuat aplikasi menggunakan metode Newton-Raphson. Maka dari itu kita akan menulis untuk filenya dengan nama Newton-Raphson. Kita OK atau klik enter. Nah, ini merupakan tampilan project dari
Microsoft Visual Studio Visual Basic-nya. Untuk from-nya kita atur tampilannya. Untuk mendesain tampilannya, kita bisa manfaatkan fitur toolbox yang ada di sini. Di sini saya akan mendesainnya sesuai dengan yang desain sederhana saja. Di label satunya kita ganti dengan metode yang kita gunakan, yaitu metode Newton Raphson. Kita ganti ukuran fontnya dan bentuk fontnya. Di sini saya ingin menggunakan Royal Archibald Outline dengan size font 18. Selanjutnya saya akan menambahkan label dan text box untuk nilai fungsi yang akan diberikan. Untuk label 2-nya kita ganti menjadi fx. Jangan lupa untuk mengatur fontnya. Kita gunakan size 16. Selanjutnya kita tambahkan text box yang berfungsi untuk menginput atau menampung nilai variabel yang akan kita gunakan nanti. Di sini kita akan mengatur ukuran dan jenis fontnya. Kita samakan saja, kita rapikan. Kita tambah lagi untuk nilai X-nya. Label 3 kita ganti dengan X. Kita tambah lagi. Di sini kita akan menggunakan pangkat, untuk pangkat tertingginya kita akan pangkat 5. Kita rapikan. Kita dengan tambah perjumlahan. Untuk mempercepat prosesnya kita bisa atur dengan copy paste. Selanjutnya kita akan menambah label dan text box untuk nilai X0-nya atau nilai dugaan awalnya. Kita copy paste lagi. Kita ganti ininya dengan X0. Kita tambahkan text box-nya. Selanjutnya kita akan menambahkan label dan text box untuk nilai errornya. Ini kita ganti dengan error. Di sini untuk nilai errornya saya ingin menggunakan di float dengan nilai 10 pangkat min 5. Selanjutnya kita akan menambah 3 tombol button.
Nah, dimana tombol button ini berguna untuk kita proses penyelesaiannya nanti. Tombol button pertama kita ganti teksnya untuk jadi tombol ubah. Button kedua kita ganti jadi tombol reset, dan button terakhir kita ganti dengan untuk tombol penyelesaian. Selanjutnya kita akan menambah tabel untuk proses iterasinya. Kita kembali ke toolbox. Di sini kita akan menggunakan toolbox tipe data, yaitu data grid view. Kita atur sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk menambah kolomnya, kita klik di bagian anak panah sini, kita add kolom. Untuk kolom 1 kita akan buat untuk kolom iterasi, kita add. Kolom kedua kita buat untuk kolom xn nya, kolom ketiga untuk fx nya, dan kolom terakhir yaitu kolom keempat kita buat untuk f absen x nya atau nilai dari turunan f nya. Kita atur agar terlihat lebih bagus. Kita atur ukurannya. Oke. Kita atur. Selanjutnya kita akan menambah label dan text box untuk nilai atau hasil penyelesaian dari proses metode Newton-Raphson. Yang pertama, total iterasi. Untuk yang kedua, kita akan menampilkan nilai xx-nya, nilai x-nya. Dan yang terakhir, kita akan menampilkan nilai fx akhirnya. Di sini kita tombol error kita enablekan menjadi enable false. Kurang lebih inilah tampilan untuk metode Newton-Raphson yang akan kita gunakan. Untuk codingnya, sebelumnya saya sudah menuliskan terlebih dahulu untuk kodenya, yaitu seperti yang teman-teman lihat pada layar project kita, seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dan fitur kode-kode yang ada di sini. Untuk membuka kodenya, kita bisa klik kanan view kode, atau dengan mendouble klik di tombol button ubah reset penyelesaian. Kita kembali ke kodenya. Untuk kode umumnya di sini saya menggunakan 8 variabel dengan tipe double, yaitu Q5 hingga dengan xn, dimana dan menambahkan nilai fx double untuk menampung nilai x-nya, ftx untuk menampung turunan dari x, dan hit integral untuk menampung banyaknya iterasi. Terus kita masuk ke fungsi atau kode untuk menjalankan tombol ubah ini, yaitu button 1. Di sini saya ingin mengubah tombol button 1 itu ketika diklik, ubahnya bisa diatur. Nah, saat diatur itu kita bisa mengubah nilai yang ada pada textbook 8 ini, sehingga kode yang kita gunakan seperti ini. Nah, kita contohkan untuk penggunaannya seperti ini.
ini kan tidak bisa tombol errornya diklik karena kita enablekan flash tadi. Ketika kita klik ubah, kita bisa mengatur nilai errornya sesuai dengan keinginan kita. Kemudian untuk mengdefaultkannya lagi, kita klik atur lagi. Seperti itu. Untuk kode selanjutnya, kita masuk ke button 3, yaitu untuk tombol penyelesaiannya. Yang dimana di sini kita menuliskan variabel Q5 hingga X0 itu terletak pada nilai textbox berapa, berfungsi untuk menampung nilai variabel tersebut. Di mana variabel Q5 akan menampung nilai di textbox 1. Textbox 1 ya ini untuk Q variabel Q5, Q4 akan menampung di textbox 2 dan seterusnya. Untuk proses iterasinya, kita akan masuk ke untuk proses iterasi ke nolnya, kita akan memasukkan bentuk umum dari persamaan yang ada. Kan di sini kita menggunakan bentuk umum dari pangkat 5, maka kita akan rumusnya adalah Q5 dikali X0 pangkat 5 hingga dengan Q0. Dan untuk rumus turunan efeknya yaitu 5 dikali Q5 dikali X0 pangkat 4 dan seterusnya sampai dengan ditambah Q1. Untuk kode kolom tabelnya, untuk tabel ini yaitu item 0 value kosong untuk menampung banyaknya iterasi, item X0 untuk nilai X0 awalnya, menampilkan X0 awalnya, efek untuk nilai hasil efeknya, dan FTX untuk turunan dari nilai X-nya. Karena kalau kita tulis satu-satu untuk iterasinya, maka akan panjang untuk kodenya. Maka di sini kita menggunakan kode do until, di mana ia akan berproses terus-menerus sesuai dengan bentuk umum atau rumus yang kita telah tulis, dan akan berhenti ketika nilai fx-nya kurang dari textbox yang di textbox 8, dimana sesuai dengan ketika fx-nya kurang dari nilai errornya, maka proses iterasi tersebut akan berhenti. Untuk rumus xn-nya sendiri yaitu X0 dikurang Fx dibagi Ftx, yaitu fungsi X-nya dibagi turunannya sendiri. Untuk rumus Fx dan Ftx-nya bisa dilihat seperti ini. Dan untuk di bawah end which-nya kita tulis kode loop untuk proses pengulangan iterasinya. Untuk menampilkan hasilnya, kita gunakan textbox 9, 10, dan 11, yang dimana textbox 10 itu akan menampilkan xn-nya yaitu nilai x-nya, textbox 11 akan menampilkan fx-nya yaitu nilai fx akhirnya, dan textbox 9 akan menampilkan banyak total iterasi yang terjadi di tabel. Dan kita end sub. Selanjutnya untuk button 2 yaitu tombol reset, kita akan memasukkan kode, kita akan mengenolkan semua variabel yang ada kembali ke bentuk semula. Untuk tabelnya kita gunakan kode data grid view 1.row count sama dengan 1 agar tabelnya kembali ke bentuk semula, dan textbox 1 hingga textbox 11 kita clearkan agar menjadi kosong kembali, kecuali untuk textbox 8 karena kita akan menggunakan nilai default untuk error yaitu 10 pangkat min 5. Sekian, itulah untuk proses desain tampilan menggunakan Visual Studio untuk metode Newton-Raphson dan untuk pengetikan codingnya atau kode untuk menjalankan sistem ini. Langkah selanjutnya, kita akan mempublish hasil desain aplikasi yang sudah kita buat tadi, supaya bisa kita gunakan di komputer kita. Yang pertama, kita klik menu project.
Selanjutnya kita pilih Newton-Raphson Properties. Kalau sudah muncul halaman baru, kita klik aplikasi untuk mengubah nama. Selanjutnya kita klik Publish. Dan kita pilih lokasi penyimpanan kita. Misalnya kita mau simpan di desktop, lalu Open. Pastikan kita menyimpan aplikasi secara offline agar bisa kita langsung gunakan. Selanjutnya, Publish Now. Dan selesai. Dan kita akan melakukan pengujian dari aplikasi Visual Basic 2010. Di sini ada polinom pangkat 5. Di sini kami akan memberi 3 soal. Dari polinom pangkat 5 ada 1, polinom pangkat 4 1, dan polinom pangkat 3 1. Soal pertama yaitu 14x pangkat 5 ditambah 5x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dikurang x dikurang 12 dengan x0 kami mengambil 0 dan errornya 10 pangkat min 5. Di sini terlihat bahwa nilai x-nya berakhir pada iterasi ke-23 dan berakhir pada iterasi ke-22 dengan total iterasi 23 dengan nilai x 0,91. Baiklah, ini soal kedua dari polinom pangkat 4 yaitu 12x pangkat 4 dikurang 6x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 1. Dengan x0 kita ambil 1. Dengan errornya kita ambil 10 pangkat min 6. Diperoleh hasil dengan total 8 iterasi, kita berhenti di iterasi ke-7 dengan nilai x-nya 0,5644. Soal terakhir yang kita ambil yaitu polinom pangkat 3, yaitu x pangkat 3 min 2x pangkat 2 ditambah 6. Dengan x0 1 dan errornya 10 pangkat minus 5. Diperoleh penyelesaian dengan total iterasi kita yaitu 15 iterasi, kita berhenti pada iterasi ke-14 dengan nilai X yaitu minus 1,334. Demikianlah hasil uji coba kami menggunakan Visual Basic 2010 dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Pada mata kuliah metode numerik ini, apabila ada salah-salah dalam pengoperasian kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.